Tadi sempat berdiskusi soal aku kemarin baru KPHB atau kursus persiapan hidup berkeluarga. Nah, banyak konten yang menarik lah istilahnya di acara itulah. Nah, tadi sempat sharing ternyata Mas Bisma punya banyak pertanyaan juga. Makanya kenapa nggak kita bikin sekalian buat sharing juga. Mungkin nanti Bu Sopo yang lihat lah supaya bisa tahu sudut pandang apa sih yang ada di dalam KPHB. Apakah KPHB itu hanya eksklusif untuk teman-teman yang Katolik aja atau Nasrani aja? Jadi mungkin sedikit gambaran, KPHB itu tidak tertutup hanya untuk teman-teman Katolik. Artinya pernikahan beda gereja, Katolik Kristen boleh, pernikahan beda agama, Katolik Hindu, Katolik Buddha, bahkan Katolik yang dengan Muslim pun boleh. Karena dari semua agama yang diakui di Indonesia, hanya gereja Katolik yang bisa memfasilitasi hal tersebut. Tapi memang harus diselaraskan dengan kebijakan sipil. Artinya beberapa kasus yang sudah ada itu KTP-nya diseragamkan. Jadi meskipun dirimu masih Islam, KTP-mu tulisannya Katolik. Katolik KTP lah. Nah, mungkin tadi ya sekilas lagi lah apa aja kontennya, ya bahasannya tentang teori ya. Yang pertama tentunya teori tentang menikah itu apa, bagaimana menikah itu bisa mengantarkan kita lebih dekat secara iman dengan Tuhan, terus juga bagaimana menikah, konsekuensi dari pernikahan, syaratnya apa aja. Mungkin nanti sambil jalan lah alurnya. Nah, dari Mas Bisma kira-kira apa aja sih yang mau ditanyain gitu. Mungkin tapi jawaban ini bisa jadi benar, bisa jadi salah. Mungkin berarti nanti ketika ternyata dilalah kok ada Romo yang nonton, ya boleh dikoreksi saja Romo. Mohon izin di Romo. Saya sih justru tertarik itu Del. Sebelum menikah di agama Katolik, agama Kristen ada nggak sih? Agama Di Kristen gerejanya itu mengadakan nggak? kurang paham sih. Karena jarang juga sharing. Selama ini sama teman-teman Kristen pun juga jarang sih terdengar kayak ada kursus dulu. Karena kan kalau di Katolik memang diwajibkan ya. Dan for your information mungkin sertifikat kita tuh nanti dapat sertifikat. Kayak sertifikat ini bentuknya meti ijazah kan. Tapi dalam bentuk A5 di situ ada foto mempelai, kayak foto nikah, buku nikah. Terus itu ada masa berlakunya selama 6 bulan. Nanti kalau misalkan ternyata setelah 6 bulan tidak terjadi pernikahan, mungkin karena alasan satu dan lain hal, bisa dikomunikasikan ke pastor paroki atau romo parokinya, atau mengikuti lagi kursusnya supaya lebih memantapkan. Oke. Ini kan berbeda ya, karena saya sudah menikah, tapi secara agama Islam, nek dirimu kan baru akan menikah. Saya juga banyak teman sih Del, yang Katolik, tapi saya nggak berani nanya, karena nggak sedekat ini gitu loh. Nah, berhubung kamu mau nikah dan teman dekat, ada banyak pertanyaan nih, dan saya justru tertarik kalau dulu saya nikah secara Islam itu emang nggak ada yang bentuknya seperti kursus atau sekolah yang formal sampai ada sertifikat gitu tuh nggak ada. Jadi kalau menurutku pernikahan di agama Islam itu memang minim edukasi menurutku, dan itu aku nggak tahu ya kalau di daerah lain itu diadakan seperti itu. Cuma selama waktu saya menikah dulu emang nggak ada. Bahkan kalau di tempat saya di agama Islam itu menjelang pernikahan itu justru sudah sibuk mempersiapkan
acara. Hmm. Untuk kelengkapan secara agama itu hanya sebatas datang ke KUA, mendaftarkan, terus hanya diceramai singkat aja bahwa kewajiban istri itu harus manut kepada suami. Kewajiban suami adalah menaungi istri, baik dari sisi keuangan sama finansial sampai kewajiban-kewajiban yang lain, termasuk menyuruh sholat dan lain sebagainya. Tapi di situ tidak ada eh, pembahasan kewajiban istri itu yang termasuk istri yang baik itu apa. Terus ketika ada masalah itu harus dibicarakan pakai apa, itu tidak dijelaskan gitu deh. Nah, nek di tempatmu khusus bahasa apa wae, Del? Oke, jadi menarik sih soal itu. Mungkin tadi belum sempat ngebahas juga, tapi memang dari materi KPHB, mungkin apakah ini faktor tradisi karena kita juga kebetulan semua narasumbernya juga orang Jawa, atau memang secara hukum gereja juga sama. Jadi memang yang disebut kepala keluarga itu tetap pria gitu. Kalau di Katolik pun sama. Tapi ada istilah lagi di luar kepala keluarga itu namanya ketua keluarga. Mungkin aku lupa istilahnya apa, tapi sejenis ketua keluarga. Kepala keluarga secara administratif sipil itu laki-laki. Tapi ketika memang perempuan itu dirasa lebih bisa ngedrive, artinya tetap terbuka. Jadi perempuanlah yang jadi ketua keluarganya. Oke. Jadi secara administratif di sipil ya kepala keluarga ini tetap tertulis si suami. Kalau di kakak gitu ya, Ya. nomor satu pasti yang Pasti. cowok ya. Tapi kalau misalkan kita bicara terkait apakah hukumnya harus manut, sebenarnya iya, karena tapi dijelasinnya bukan secara gamblang ya, kamu perempuan kamu harus melayani suamimu, enggak, karena pada dasarnya kalau di Katolik itu kan semua tentang kasih. Kita sama-sama saling saling menguntungkan atau saling melayani lah gitu. Jadi memang kalau di KPHB kemarin yang ditekankan adalah apa yang sudah disatukan oleh Tuhan kan tidak bisa diceraikan oleh manusia. Bahkan tertulis di Alkitab ketika seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, itu tuh mereka sudah dianggap satu daging. Jadi bukan dua daging lagi, melainkan satu kesatuan. Gitu. Artinya saling mendukung lah, saling melengkapi gitu. Jadi nggak ada doktrin yang kamu perempuan, apa yang diomong suamimu harus manut, kayak gitu enggak. Kalau di KPHB kemarin itu enggak ada. Terus apa lagi, Del? Dibahas apa lagi, Del? Itu satu dari sisi awal ya, mau berkeluarga ya. Cuman yang tak tangkep tentang KPHB kemarin, terlepas teori ya, kalau teori ya wis lah semua agama sama lah. Paling gimana kita melalui pernikahan itu bisa mendekatkan diri dengan Tuhan secara keimanan kan gitu, dan satu kesatuan. Mungkin tadinya yang suami laki-laki, aku yakin semua laki-laki mungkin punya sifat yang sama, tapi nggak semua, yang taat pun banyak gitu. Tapi biasanya laki-laki yang tadinya jarang berdoa, ke gerejanya bolong-bolong, dengan adanya si istri biasanya dia yang melengkapi gitu loh. Jadi dia yang mengajak gitu. Makanya kalau aku pribadi, kenapa sih kok aku lebih mantep cari yang sama? Itu tuh bukan semata-mata itu secara hukum gereja harus atau secara hukum keluarga harus. Tapi aku tuh pengen dalam prosesku menggereja itu tuh juga aku punya pendamping. Maksudnya aku tuh sering membayangkan kalau aku katakanlah menikah dengan orang yang bukan Katolik, kuwi di gereja aku ndak punya seseorang yang iso tak gandeng. Sesimpel ke gereja duduk bareng atau ketika waktu Bapak kami kita bergandengan tangan, itu tuh sudah sangat bermakna buat aku. Makanya itu tujuanku. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua dibahas juga terkait konsekuensi dan halangan. Nah,
halangan-halangan itu sebenarnya kalau beda agama atau beda gereja itu bukan halangan. Ya memang halangan, tapi halangannya itu bukan halangan paten lah. Halangan paten yang pertama adalah impoten terkait kesehatan. Ya. Karena balik lagi sesuai apa yang sudah dituliskan di Alkitab, Tuhan itu kan sudah memerintahkan untuk manusia itu beranak cucu dan memenuhi bumi lah intinya untuk melestarikan. Nah, ketika seorang mempelai laki-laki ternyata impoten, itu artinya tidak bisa dilanjutkan secara Katolik. Oke. Gitu. Nah, memang itu jadi konsekuensinya kita sih sebagai umat Katolik gitu. Bentar-bentar, berarti kalau sebelum menikah atau sebelum melakukan kursus itu, apakah baik laki-laki sama perempuannya itu wajib periksa kesehatan? Ya, jadi salah satu muatan di KPHB memang ada bidan yang diundang. Jadi untuk bicara secara medis ya. Oke. Mungkin nanti kalau soal anak, stunting dan lain sebagainya, tapi di awal memang baiknya untuk menghindari ya itu tadi, kita kan kadang nggak jujur sama pasangan. Kamu ini udah tertulis nih nggak boleh impoten, kamu impoten nggak gitu. Bilang enggak ternyata impoten. Nah, memang sebenarnya dianjurkan kalau bisa sih tes dulu sebelum memang mantep ya ayo nikah. Karena secara administratif panjang banget gitu. Nah, salah satu untuk biar kita terhindar dari halangan fisik itu sih aku menyarankan tes dulu. Berarti Jadi itu tidak wajib dilakukan tes tidak kesehatan. tidak wajib dilakukan, tapi nanti ada kewajibannya ya di belakang, mungkin nanti di belakang. Jadi mungkin sekilas kalau kewajiban itu tesnya hanya sebatas kayak tes HIV, kemudian resus darah, Ya. gitu. Karena kan nanti berkaitan dengan keturunan ya. Nah, intinya mendeteksi apakah ada penyakit-penyakit yang nanti akan mempengaruhi keturunan dan memang jika memang ada itu nanti harus dicari solusinya. Secara kita nggak bisa apa sih misalnya ketahuan wis nikah kan nggak mungkin cerai kan. Artinya ya wis apakah melalui medikasi pengobatan ataukah ada terapi-terapi khusus untuk memperbaiki itu gitu. Makanya memang ada nanti syaratnya untuk tes kesehatan itu ada. Oh, memang disyaratkan ya? Memang disyaratkan. Oke. Itu setelah mengikuti kursus atau sebelumnya? Jadi jalannya paralel mas, paralel. Baiknya sih kalau aku ya pribadi menyarankan sebelum menjalani kursus, karena kursus itu kan kita udah keluar biaya, keluar waktu. Nah kalau misalkan setelah kursus bilalah kok racu, kan nggak jadi sayang kan waktunya yang udah terbuang. Memang disarankan ya aku sih gitu. Tapi selama ini sih tidak ada yang nggak tahu kalau di area lain ya. Cuman kalau di parokiku itu jalannya beriringan aja gitu. Setelah KPHB atau sebelum KPHB. Nah, kadang-kadang kan manusia itu kan ada nakalnya ya, memanfaatkan hukum yang di agama Katolik itu tidak mengenal perceraian. Misalkan nih, saya jangan saya deh kan, ini bahas impoten ya? Iya, bahas impoten. Kan udah punya anak, oh iya, mungkin impoten. Iya betul. Oke. Jangan si A nih, si A itu seneng banget dan pacaran sudah lama sama si B, ya. Padahal si A itu dia tahu kalau dia memang tidak bisa membuai atau tidak bisa memiliki keturunan nih. Tapi dia itu memanfaatkan kondisi hukumnya agama Katolik yang tidak bisa bercerai. Jadi dia tidak jujur gitu Pak. Saya takut kehilangan lah. Karena dia sudah cinta gitu ya. Terus nanti kalau semisal itu terjadi setelah pernikahan, itu baru ketahuan kalau ternyata si A ini impoten. Sudah beberapa tahun kok tidak memiliki anak, misalkan tahun ketiga pernikahan baru mereka berdua periksa, hasilnya bahwa si yang laki-laki itu impoten. Terus si wanitanya itu mengadu ke gereja ini. Lah itu gereja berbuat apa? Atau Romo itu bilang gimana ya? Oke, jadi memang kalau di gereja itu sudah ada apa ya istilahnya, sudah ada antisipasinya untuk itu. Makanya tadi kan aku menyarankan ya tes di awal supaya kita tahu kan pasangan kita seperti apa. Tapi misal wis terlanjur oke, udah terlanjur. Nanti itu ada yang namanya, aku sih belum menjalani ya, mungkin akan menjalani.
akan ada yang namanya apa ya? Aku nggak bisa bilang sidang sih. Kayak istilah itu ya aku sebut aja sidang ya, sidang kanonik. Sidang kanonik itu mempelai wanita dan mempelai laki-laki akan dipisahkan. Nah, itu akan face to face sama Romo. Nah, mungkin itu akan jadi salah satu pertanyaan dari Romo. Mungkin ya, cuman aku nggak tahu karena belum menjalani. Nah, ketika kok dilelah ngobrol sama Romo, ngaku, ya wis, itu batal. Berarti gagal nikah. Nah, kalau misalkan ternyata masih nggak ngaku nih, oke, masih nggak ngaku. Nah, di gereja Katolik, sebelum kita menikah, biasanya akan ada 3 kali pengumuman. Misal aku Adelbertus dan Aurelia akan menikah, itu tuh akan ada pengumuman secara 3 kali lah, baik di parokiku maupun parokinya Mbak Aurel di Malang. Nah, selalu ada catatan di belakangnya. Bagi siapapun yang mengetahui adanya halangan terkait pernikahan ini, silakan melaporkan ke Romo parokinya. Oke, tapi itu kan yang bisa mendengar, itu kan informasinya di lingkup gereja ya. Itu kan yang bisa mendengar berarti orang-orang yang memeluk agama Katolik atau Kristen. Sementara yang menyimpan rahasianya si A, itu adalah orang yang beragama Islam misalnya. Kan dia nggak mengetahui informasi itu sih. Jadi dia memang tahu informasinya itu, informasi kalau si A itu impoten. Tapi dia tidak tahu bahwa dia itu mau menikah. Si A mau menikah. Jadi informasinya kan berhenti di si temannya yang Islam itu. Lah itu gimana? Berarti wes kita bisa bilang kadung klebus ya. Kadung wes ucap janji pernikahan jebul impoten. Gitu. Karena itu sifatnya sudah disatukan oleh Tuhan ya, makanya tidak terjadi perceraian. Artinya kembali lagi ke janji pernikahannya. Saya sebagai mempelai laki-laki saya sebagai mempelai perempuan menerima mempelai laki-laki dalam kondisi susah dan senang, baik untung dan malang dan lain sebagainya, sakit dan sehat. Nah, di dalam itu kan ada sakit. Nah, artinya ya sudah itu jadi konsekuensinya gitu loh. Jadi kalau mau dibilang Katolik ternyata se-strict itu ya. Ya, itu bisa dibilang dipaksa kan? Iya, ya aku akan bilang iya. Kayak gitu. Karena ya itu sudah konsekuensinya. Kenapa nggak dari awal dibilang? Nanti pasti akan dibilang gitu. Lah kenapa kamu nggak jujur dari awal? Andai kan nih, aku nangis-nangis sebagai mempelai wanita, aku nangis-nangis, Romo ternyata suami saya impoten, Kak. Saya nggak bisa punya keturunan dan sebagainya. Nanti Romo gampang balik ini lah. Kenapa kamu dari awal tidak berusaha jujur atau suamimu tidak berusaha jujur dari awal? Gitu. Artinya kan ini sudah jadi konsekuensimu dan kamu harus menerima. Terkait keturunan dan kewajiban memiliki keturunan, itu tuh Katolik masih terbuka dengan adopsi. Tuh, jadi masih ada solusinya di adopsi. Ya, iya sih. Itu kan adopsi kan berarti hanya untuk memenuhi perintah Allah untuk memiliki keturunan. Sementara pengertian keturunan itu kan dari darah daging. Betul. Dia sendiri gitu loh. Ya, berarti kan semangatnya nggak dapat gitu loh. Sedangkan kalau dia itu boleh diperbolehkan untuk bercerai dan dia menjalin pernikahan lagi, dia kan sudah belajar nih dari pernikahan yang lalu yang pasangannya tidak jujur, otomatis ya pernikahan kedua kan pasti dia lebih berhati-hati nih. Apakah tidak memperhatikan itu supaya benar-benar memang keturunannya itu memang benar-benar dari darah daging dia sendiri gitu. Ini posisi muslim yang mana nih? Yang laki-laki atau yang perempuan? Oh enggak, dua-duanya Katolik. Oh, dua-duanya Katolik. Kalau dua-duanya Katolik kan berarti tidak ada pernikahan sebelumnya dong. Iya dong. Iya. Maksudnya kalau dua-duanya Katolik, yang satu memang nggak jujur tadi, ketahuan impoten setelah pernikahan usia 3 tahun kan. Nah, si wanita ini merasa dibohongi. Kalau merasa dibohongi, dia mau benar-benar minta cerai. Artinya ini ada cedera janji nih di antara dua belah pihak. Nah, tadi kan ada solusinya nih, adopsi. Sementara adopsi itu kan bukan darah dagingnya dia sendiri nih. Nah, kenapa tidak melihat pandangan kalau misalkan ini memang benar-benar cerai aja lah, terus
ternyata yang wanita ini bisa memiliki keturunan nih dengan calon yang lain atau dengan pasangan yang lain. Itu kan darah daging dia sendiri. Itu tetap benar-benar nggak bisa. Nggak bisa. Jadi memang ya itu tadi balik lagi ke prinsip itu. Nah, karena kita kan menikah secara gereja ya, artinya yang jadi patokan kita adalah hukum gereja. Mungkin kalau secara hukum sipil ya wes kan aja, gue cerai-cerai aja gitu. Tapi kan secara hukum gereja perceraianmu tidak sah. Dan itu bisa dianggap sebagai sebuah perzinahan. Jadi wes ngeplus dosanya lah, dosanya nambah secara agama. Tuh, makanya ketika memang sudah terlanjur, suamiku impoten, ya itu sudah jadi bagian dari konsekuensi jadi pernikahannya dan tidak dapat diceraikan kecuali si suami meninggal. Itu tidak apa-apa menikah lagi. Karena yang bisa memisahkan sebuah pernikahan itu hanya maut. Tadi kan sempat nanya nih, kalau yang Islam yang mana nih, atau yang non-Katolik yang mana nih? Nih, misalkan kalau ceritanya ternyata yang laki-laki yang Islam, dia impoten. Di dalam agama Islam berarti kan sudah menikah secara beda agama ya. Di agama Islam itu memang kalau ngutip dari Al-Quran itu memang diperbolehkan bercerai, tapi perceraian itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya garis bawahi adalah diperbolehkan bercerai ini, adanya perceraian. Dengan kondisi tersebut, si laki-laki boleh bercerai secara agama Islam. Sedangkan si wanita ini gimana nasibnya? Karena dia kan tidak bisa bercerai. Untuk menjawab itu sebenarnya balik lagi, mereka menikahnya secara apa? Kalau mereka menikahnya secara gereja, artinya yang digunakan adalah hukum gereja. Karena tidak disahkan oleh ustadz loh. Maksudnya nggak kayak secara muslim, ada penghulu. Itu artinya yang digunakan adalah hukum gereja. Jadi tidak memiliki keleluasaan untuk melakukan perceraian meskipun secara muslim diperbolehkan. Itu karena nikahmu tuh pakai gereja. Gitu. Jadi memang itu yang sudah menjadi hukum gereja, yaitu yang harus dipatuhi. Saya pernah dengar nggak kalau nikah dua agama yang berbeda itu menjalani dua upacara pernikahan keagamaan. Di Islam iya, di Katolik juga iya. Nah, dia kan juga menikah secara Islam nih, mereka berdua. Artinya dia kan boleh bercerai secara agama Islam. Nah, gimana nih, masuk kakinya dia antara dua ini, atau dia dianggap sebagai istri tua, terus yang satu yang si cowok ini nikah lagi, itu dia menjadi istri kedua, dia punya istri kedua. Jadi menarik sih Mas. Memang aku juga pernah lihat sih menikahnya dengan dua cara ya. Sekali di gereja, terus pernah lihat ya? Pernah dengar. Jadi memang kalau kita ngomonginnya koridor ya, kita ngomongin koridor. Kalau kita berbicara koridor hukum gereja, itu tetap tidak akan diperbolehkan untuk bercerai. Terus gimana dengan pernikahan muslimnya? Itu kembali lagi dengan koridor mana yang kita pakai. Kalau misalkan si pasangan ternyata menggunakan koridor muslim, ya wes cerai. Secara muslim dia sah cerai, secara negara dia sah cerai. Tapi kembali lagi, secara gereja mereka tidak sah bercerai. Artinya ada yang dicederai. Begitu. Nah, karena di gereja itu sudah ketok palu lah ibaratnya, wes hukum tidak bisa diotak-atik. Apa yang sudah dipersatukan Tuhan itu tidak bisa diceraikan oleh manusia. Artinya kalau aku bicara secara logis ya, dosanya dari prosesi agama Katolik itu ya diemban mereka berdua. Karena sudah dianggap sebagai sebuah perzinahan. Yang menganggap sebuah perzinahan adalah yang dari gereja kan? Aku nggak akan bilang dari orangnya, karena dari gerejanya. Istilahnya Tuhan tuh sudah menganggap kamu melakukan sebuah perzinahan, karena ini sudah disatukan Tuhan
kok kamu menciderainya, meskipun ada celah yang lain ki, Ah. wes nganggo server muslim kita bisa cerai. Hmm. Gitu. Tapi kan balik lagi kita melihatnya secara manusiawi atau kita melihatnya secara rohani. Hmm. Itu sih. Hmm. Nah, kalau dari Romo atau dari gereja melihat umatnya nih kasihan kayak gitu, nggak ambil tindakan apa gitu, Dem? Oke, jadi kalau dari Romo biasanya aku sih nggak tahu ya. Mungkin suatu saat kita bisa undang Romo ya, pastor ke sini dari gereja sini kan, Ya. pastor juga mungkin boleh lah kita ajak ke sini. Cuman kalau sepengetahuanku dari KPHB kemarin yang diutamakan adalah jalur komunikasi melalui konseling dan juga mediasi. Nah, seandainya balik lagi ke tadi kasusnya, ternyata dipaksakan cerai dengan cara muslim dan kekeh ki menungsone ki angel diatur secara Katolik atau susah diatur secara Katolik. Nah, gereja itu berhak ada istilah yang namanya excommunicado. Oh, Pernah nonton John Wick? pernah. Nah, John Wick itu kan ada John Wick ketiga kalau nggak salah, excommunicado. Dia dikeluarkan dari komunitas pembunuh bayarannya, akhirnya dia dihan kan, maksudnya diburu. Nah, ekskomunikasi itu sama, jadi pencabutan dia sebagai Katolik dari komunitas Katolik. Intinya kayak gitu. Apakah itu sudah pernah terjadi? Dulu sudah pernah terjadi, bahkan dari zaman kerajaan ya. Aku pernah dengar kok, salah satu paus karena waktu itu posisi gereja dan kerajaan sama-sama kuat, tapi gereja masih lebih superior karena pengikutnya banyak. Paus mengeluarkan sebuah ekskomunikado untuk raja, bahkan kaisar, dan dia langsung jatuh dari tahtanya hari itu juga. Nah, karena gereja bersifat monarki, artinya gereja bisa mengeluarkan ekskomunikado. Kamu nggak bisa diatur secara hukum gereja, kita keluarkan dari Katolik. Tapi dikeluarkan dari Katolik itu tujuannya untuk apa? Ataukah karena si dua orang ini memang kayak membangkang, atau ada tujuan lain? Misalkan nih, Yus kamu keluar dulu deh, karena di Katolik memang nggak ada perceraian kan. Kamu keluar dulu deh, memeluk agama apapun supaya bisa bercerai. Terus nanti balik lagi. Nah, itu tuh balik lagi tergantung bagaimana pastor ya, aku bilang pastor paroki menyikapi kasusnya. Kalau dilalah ketemu pastor yang saklek konservatif, ya wes kamu dikeluarkan dengan konsekuensi, pasti ada konsekuensi, apa istilahnya, konsekuensi sosialnya kan. Nah, mesti kan berita itu pasti bakal nyebar komunitas Katolik dan lain sebagainya. Atau kalau misalkan pastornya ternyata bisa kasih solusi seperti itu, ya aku nggak tahu karena kan belum pernah mengalami kasus yang sedemikian rupa. Cuman kalau aku menelaah dari apa yang sudah terjadi dari sejarah gereja, itu tetap ada yang namanya istilah ekskomunikado. Tunggu deh. Kalau di agama Islam itu kan ada tuh dalilnya, laki-laki beragama Islam diperbolehkan untuk menikah dengan yang non Islam tapi yang ahlul kitab. Kalau Katolik masuk ke agama yang ahlul kitab. Nah, kalau di Katolik itu gimana hukumnya? Menikah beda agama? Oke, jadi kalau menikah beda agama di Katolik itu dibedakan dengan sakramen dan non sakramen. Dasarnya diperbolehkan atau tidak? Diperbolehkan. Terus nah, ketika sepasang mempelai itu sama-sama Katolik, artinya sakramen. Sakramen itu Tuhan hadir lah intinya. Nah, jadi direstui oleh Tuhan. Nah, kalau menikah di luar agama Katolik, satu Katolik satu Muslim, itu disebutnya pernikahan non sakramen. Tapi harus ada yang namanya dispensasi sama, kalau Katolik sama Islam itu dispensasi, kalau Katolik sama Kristen itu izin. Nah, itu jadi sama-sama gereja ya? Sama-sama gereja, jadi izin. Nah, semisal Katolik sama Kristen, tapi dari gereja Kristen ini kan pasti ada pembaptisan, dan pembaptisan itu diakui oleh agama Katolik, maka itu terjadi sebuah sakramen. Jadi si Kristen tidak perlu
baptis lagi, Hmm. nggak perlu baptis lagi secara Katolik, Hmm. dan itu sudah diakui sakramen. Hmm. Tapi nek tidak diakui, artinya yo itu harus pengurusan izin. Hmm. Yang nggak diakui itu kondisi, emang ada ya kondisi menikah dengan Kristen yang tidak diakui baptisnya ada. Ada. Jadi pasti ada alasannya ya. Aku sih nggak tahu sih ke gereja-gereja mana aja yang diakui, mana yang tidak. Hmm. Cuman kalau kemarin waktu di KPHB ada satu Katolik, satu Kristen, tapi Kristennya dari GKI. Hmm. Nah, itu tuh pematerinya menyebutkan itu bisa jadi sakramen. Karena mungkin GKI itu diakui oleh gereja Katolik. Oke. Oh. Iya, gereja Kristen itu memang banyak ya. Kalau Kristen kan banyak kan, Oh, oh. HKBP, macam-macam lah. Iya. Berarti diperbolehkan. Diperbolehkan. Nah, itu ada. Kalau di Islam kan itu ada syaratnya. Laki-laki yang Islam. Kalau wanita yang Islam menikah dengan non-Islam, atau nih, baik kita bahas Katolik, itu nggak boleh. Tapi kalau laki-lakinya itu boleh. Nah, kalau di Katolik ada ketentuan, syarat dan ketentuannya enggak? Ada. Jadi pada dasarnya mungkin secara logika manusiaku ya, tidak ada agama yang mau kehilangan pengikutnya. Ya. Di Katolik pun sama. Cuman kalau di Katolik lebih menyoroti keturunan. Jadi tidak peduli kamu cowoknya yang Katolik atau cowoknya yang Islam, tapi nanti akan ada sebuah surat komitmen yang mana keturunannya akan dididik secara Katolik dan akan dibaptis. Anak berapapun semua harus masuk Katolik. Iya. Cuman itu kan apa yang tertulis di hukum gereja. Nah, terkait pelaksanaannya seperti apa, biasanya kalau yang sudah ya, punya anak 2, yang satu biar menggenapi lah, istilahnya menggenapi syaratnya ya wis dididik Katolik, yang satu ikut bapaknya Muslim. Itu tuh masih terjadi di lingkungan kita. Dan apakah itu diwajarkan? Balik lagi, semua kan tergantung persepsi ya. Kalau di lingkungannya ternyata diokekan ya it's okay gitu. Gitu. Dan setahu aku sih nggak ada yang pastor sampai mencak-mencak, kok kamu yang anak nomor kedua kok Muslim dan segala macam. Nah, gereja itu tuh kita tidak pernah apa ya istilahnya mengedukasi atau memaksakan sebuah kepercayaan. Intinya bahkan aku pernah dengar podcast salah satu pastor tuh bilang, gereja meyakini semua agama itu menyelamatkan. Enak tuh. Semua agama itu menyelamatkan. Tapi melalui Katolik keselamatanmu itu dijamin. Oke. Gitu. Nah, makanya ketika case-nya seperti itu, ya sudah, balik lagi tergantung ke lingkungan dan pastor parokinya. Kalau itu tidak jadi isu di antara manusianya, istilahnya ya sudah biarkan aja. Karena ujung-ujungnya Katolik itu kan semua soal kasih kan. Selagi kamu meskipun memeluk agama lain, tapi kamu bisa berguna bagi orang tuamu, bisa jadi berguna jadi buat lingkunganmu, ya itu fine-fine aja. Apakah ada ini deh? Kenapa? Itu kalau semua anak harus masuk Katolik, itu masuk ke komitmen. Atau boleh di dalam komitmen, misalkan anak pertama ikut Katolik, kita dahulukan Katolik nih karena kan ada komitmen di situ. Terus anak kedua tidak ikut Katolik. Terus anak ketiga baru ikut Katolik. Terus anak keempat ikut Islam. Jadi kan ada sisi adilnya tuh. Dan kalau di dalam komitmen itu emang harus semua keturunannya ikut Katolik atau tidak dicantumkan? Oke, jadi karena aku sih belum pernah lihat surat komitmennya seperti apa. Cuman memang kemarin dari narasumber sempat menyampaikan yang terpenting adalah kedua mempelai itu siap bahwa nanti keturunannya akan dibesarkan secara Katolik dan akan dibaptis. Wes itu toh. Jadi nggak ada ketentuan nih anak berapa harus Katolik, anak kedua harus Islam, itu tuh katanya nggak ada. Karena kan sebenarnya gereja itu se-strict-strictnya gereja tuh masih terbuka gitu loh.
Mungkin sepemahamanku gitu sih. Jadi nggak ada sih istilahnya, nyatanya juga di lingkungan kita ya banyak kan guys kayak gitu dan fine-fine aja. Cuman ya kebetulan mungkin kemarin pesertanya memang sudah memantapkan diri nanti akan pindah ke Katolik. Jadi secara pergumulan imannya itu mereka sudah mungkin dahulu ya sebelum mereka mantap untuk ikut kursus. Jadi ketika ikut kursus ya wes aku mantep, nanti aku akan join Katolik. Terus ini Del, aku tuh pernah dulu ngobrol juga sama, kalau yang di gereja Katolik berarti Romo ya? Ya. Ya. Entah ada kejadian yang mengharuskan saya itu untuk diskusi sama Romo. Itu. Orang Katolik mau cewek atau cowok yang menikah dengan beda agama itu tidak akan mendapatkan komuni ketika ibadah di gereja. Yang pertama tak tanyain itu apakah itu memang benar. Yang kedua, komuni itu untuk sebagai apa sih kalau di dalam gereja? Kalau datang ke gereja tidak mendapat komuni, apakah itu dianggap sebagai ibadah atau tidak? Terus yang ketiga, mau sampai kapan dia itu tidak menerima komuni kalau memang komuni itu tidak dianggap sebagai udah capek-capek, bukan sampai ke gereja sih, udah effort ya, effort terus mempertahankan kekatolikannya dia ke gereja, tapi dia tidak mendapat komuni. Itu tuh komuni itu apa sebenarnya? Oke. Pertanyaannya susah ini. Yang pertama dulu deh, apakah yang benar kayak gitu kondisinya nikah beda agama? Mungkin ada. Jadi balik lagi ya, kalau kebijakan itu kan tergantung pastor parokinya. Kalau dilalah dapat pastor paroki yang konservatif ya mungkin itu bisa terjadi. Tapi pasti akan ada jangka waktu tertentu. Karena nanti selama 3 bulan nggak boleh dapat terima komuni dulu. Cuman ya mungkin nanti aku akan lebih riset lah soal hukum gerejanya seperti apa. Fixnya memang dari paus itu seperti apa. Cuman setauku kalau lihat case-case yang ada ya mereka tetap bisa terima komuni sih. At the end mereka akan tetap terima komuni. Nah, terus untuk menjawab pertanyaan kedua, komuni itu apa? Nah, komuni itu kan sebenarnya mungkin nanti dikoreksi ya kalau salah, karena saya juga bukan Katolik yang taat, semi Katolik KTP. Apa sering aja gitu. Jadi komuni itu kan salah satu upacara dalam sakramen Ekaristi, di mana kita menerima tubuh dan darah Kristus. Nah, itu. Nah, komuni itu adalah perwujudan kita menerima tubuh Kristus. Nah, ini tuh bisa diartikan sebagai banyak hal lah. Banyak hal. Kalau aku sih memaknainya ini sebagai pembaruanku. Istilahnya minggu lalu aku nggak terlalu taat, aku mohon ampun, ya ini bentuk Tuhan mengampuni aku dengan aku menerima komuni. Kalau aku memaknainya seperti itu. Cuman pasti ono sih teori, pasti ada teori-teorinya wajibnya ya istilahnya komuni itu tuh ngasih apa. Gitu. Cuman memang setauku komuni itu jadi apa ya istilahnya, aku nggak bisa bilang pelengkap juga. Kalau kamu ke gereja nggak terima komuni itu kayak sakramen ekaristimu itu nggak whole, nggak penuh, nggak utuh. Ya. Gitu. Yo berarti kalau di muslim aku nggak tahu gimana perumpamakannya ya. Cuman kalau di Katolik tuh kalau kamu nggak terima komuni kamu nggak utuh. Dulu tuh bahkan sempat aku dengar juga ketika seorang pasangan itu sebelumnya melakukan hubungan seksual ya, misal kayak pasangan itu sudah menikah melakukan hubungan seksual, besoknya mau ke gereja itu ada halangan tidak boleh menerima komuni. Cuman itu udah lama banget aku dengerin. Kalau sekarang seperti apa sih aku nggak gitu paham sih kondisinya. Terus yang menentukan sebenarnya peraturan-peraturan itu yang membuat masing-masing gereja punya peraturan sendiri-sendiri atau memang diseragamkan dari apa ya, Vatikan tadi ya? Peraturan-peraturan itu semua diseragamkan dari Vatikan.
Karena kan ada aturan yang berlaku hukum gereja aku mau Hmm. sama Konsili Vatikan. Eh, Konsili Vatikan itu setauku ya, jadi semua kardinal-kardinal dan uskup itu akan duduk bareng untuk membahas hukum gereja. hmm, Mana yang masih relevan, mana yang perlu diperbarui. hmm, Berarti kayak sidang paripurna DPR oke. gitu. Nah, itu nanti akan ditransformasikan atau diturunkan ke keuskupan-keuskupan, kemudian dilanjutkan ke gereja-gereja. Hmm, Nah, tapi yo selayaknya tadi tak bilang gereja itu kan monarki hmm, atau kerajaan. hmm, Nah, setiap gereja atau setiap keuskupan pasti punya aturannya tersendiri, hmm, tergantung dari uskupnya hmm. gitu. Makanya Meskipun itu sudah diatur dari pusat, betul. dia boleh menambahkan. Mm-mm. Oh, Boleh menambahkan dengan catatan ya, dengan catatan memang itu dibutuhkan karena kan biasa kalau satu aturan yang general hmm. biasanya dimasukin ke negara ini ternyata secara adat istiadat nggak masuk, Oh, artinya ada yang lebih perlu menyesuaikan. lebih Ya. menyesuaikan. Dan itu kalau misalkan gereja dekat-dekat di daerah sini nih punya peraturan yang lain daripada gereja-gereja yang lain. Apakah peraturan itu tuh harus diregister ke Vatikan, di mendapatkan persetujuan atau memang boleh putus sampai di keuskupan tok gitu? Oke, setauku selagi itu tidak melenceng dari hukum utamanya Hmm. itu enggak apa-apa. Hmm. Contoh kayak KPHB lah. Hmm. KPHB itu di paroki lain mungkin ada yang sampai 3 bulan, ada yang Ya, aku sampai pernah dengar 6 bulan. sedikit. Karena mereka jalan ini setiap Sabtu Minggu, Iya. satu materi, Oh. setiap Sabtu Minggu. Kemarin aja tuh ini 12 bab. Kalau satu bab satu hari, berarti kan mereka butuh 6 minggu kan. Hmm. 6 minggu untuk selesai. Hmm. Nah, itu tidak perlu sampai kita maksudnya approval sampai ke atas tuh nggak perlu karena memang itu difasilitasi tapi pasti uskup mengetahui Oke. itu mengetahui oh ya wes nggak apa-apa untuk mempersingkat waktu yang penting dengan catatan dimampatkan 2 hari, kedua mempelai harus dikarantina. Jadi benar-benar dibelebeki dengan ilmu. Nah, apakah ada yang melenceng? Ada. Contoh ditemukan juga tapi nggak di Indo ya, di Filipina ada sebuah gereja yang pastornya cewek. Itu kan sudah melenceng dari hukum gereja. Nah, itu justru akan ditentang. Karena dianggap kok kamu bikin aturan sendiri. Padahal secara hukum gereja itu pastor pasti laki-laki. Gitu. Oh. Tapi apakah tidak, misalkan kondisinya itu di daerah situ memang di suatu daerah tidak ada laki-laki. Kalau pastoral itu kan memang harus laki-laki ya. Ya, pastor. Dia kan kayak pemimpin agama berarti ya. Betul. Kalau di suatu daerah itu jadi nanya dulu, pastoral itu sifatnya memaksa atau lahir dari pergerakan hatinya dia sendiri? Oke. Jadi untuk jadi seorang pastor itu pasti dari keinginan diri sendiri, dorongan atau panggilan lah kalau kita sebutnya panggilan. Panggilan itu wujudnya macam-macam. Mungkin karena pastor di tempatku sangat inspiring. Aku suatu saat pengen jadi pastor. Atau datang dari keresahan. Aku hidup sebagai seorang manusia sipil. Aku ngerasa sulit sekali dekat dengan Tuhan. Aku pengen mendekatkan diri dengan Tuhan. Pengen memberikan seluruh hidupku untuk Tuhan. Ya wes, aku masuk pastor. Nah, ada yang menarik dari KPHB kemarin. Jadi ini juga nyambung sih kenapa pastor nggak boleh menikah, kenapa biarawan tidak boleh menikah. Nah, pada prinsipnya sebuah pernikahan itu kan melayani pasangan, baik perempuan ke laki-laki maupun laki-laki ke perempuan. Nah, dalam konteks pastor dan biarawan-biarawati yang mereka nikahi itu Tuhan. Oh, oke. Makanya mereka menyerahkan seluruh hidupnya untuk Tuhan dan untuk melayani Tuhan. Nah, itu kemarin bahasanya kayak gitu. Terus tadi apa di sini, Mas?
Oke, anggap aja sebuah daerah nggak ada laki-laki sama sekali. Ya, ya. Ya kan? Atau itu kan tadi kan dari diri sendiri ya atau panggilan ya. Nah, Satu daerah itu ada laki-lakinya, tapi banyak perempuannya ini. Atau katakanlah sama 50-50. Cuman yang mendapatkan panggilan cowok laki-laki itu brengsek semua, terus ataukah memeluk agama yang lain. Kebanyakan itu yang memeluk agama Katolik itu wanita di suatu daerah itu ya. Terus apakah harus menunggu? Yang pertama harus menunggu ada laki-laki yang mau masuk Katolik dan langsung ditawari jadi pastor. Itu kan kalau menunggu kan nggak ada kepastian ya. Atau yang wanita yang menurut gereja itu mumpuni, itu bisa ada peluang jadi pastor. Oke, pada prinsipnya hukum gereja saklek, jadi tetap harus laki-laki. Tapi jika ada case seperti itu, nah pastor itu bahasa gampangnya kalau kita tuh kayak MT mas, manajemen training, siap ditempatkan dimanapun. Makanya banyak sekali pastor itu malah tidak ditugaskan di tempat asalnya. Oh, paham, paham, paham. Jadi ditempatin yang daerah nggak ada pastornya. Oh. Jadi akan diambilkan pastor dari daerah lain untuk bertugas di sana. Oh, ya, 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 ya. Makanya dulu di parokiku ada namanya Romo Theo, paroki Ambarawa dari Jerman. Dan jadi pastor kepala di situ. Ya, kenapa di daerah itu memang nggak ada yang mau jadi? Ada, tapi memang ditugaskan mungkin ya dari entah dari uskup, entah dari keuskupannya dari Jerman atau gimana, karena beliau sudah berkarya di Indonesia sudah cukup lama sih. Makanya mungkin ditugaskan dari uskup untuk diambarkan. Okay. Yang masih menarik itu sih pernikahan beda agama deh. Kalau di tempat saya itu kan ada yang bilang kalau laki-laki boleh menikah dengan perempuan, justru yang laki-laki itu wajib mengantarkan istrinya itu beribadah karena sudah menjadi tanggung jawabnya suami. Itu berlaku sebaliknya nggak? Berlaku sebaliknya. Oke. Untuk wanitanya itu mengingatkan suaminya untuk melakukan kewajibannya sebagai umat Islam. Sholat, misalkan puasa yang paling ini ya, yang paling lazim dilakukan. Oke. Di Katolik ada, jadi gini, kesempatan kursus kemarin memang disampaikan. Yo nanti kalau memang ternyata kok yang pasangan Muslim belum mau pindah ke Katolik, seenggak-enggaknya layanilah istrimu minimal mungkin yang nganterin gereja atau nganterin gereja. Pun sebaliknya gitu loh. Kita yang di Katolik juga tetap harus ingetin. Dan itu aku yakin mas, ketika kita sudah memutuskan untuk menikah, itu kan dilandasi saling menyayangi kan. Artinya kan kita nggak mau nih pasangan kita terus melenceng dari agamanya, apapun agamanya. Aku yakin dan banyak juga kok kasus-kasus kayak gitu loh. Teman-temanku yang tumbuh dari orang tua yang agamanya beda pun sama. Dia melihat kalau dilalah orang tuanya juga harmonis ya. Karena kan kita nggak tahu kondisi keluarga seperti apa. Nah, dia pun melihat ibuku meskipun Katolik yo ngiling kok. Aku dikongkon sholat, aku dikongkon puasa, aku disuruh puasa, aku disuruh sholat, gitu. Jadi pada dasarnya ya wes sama aja gitu kan. Yo kita kan manusia pasti punya hati nurani ya. Itu pasti akan muncul sendiri sih mas. Jadi nggak ada aturan bakune kamu wajib, enggak. Lebih ke moralitasnya aja. Lebih ke kehidupan sosialnya ya. Betul. Terus apalagi dari yang menarik? Oke, yang menarik lagi perihal keturunan sih. Keturunan. Ini juga aku baru tahu. Kita sebagai masyarakat awam ya, yang mungkin belum pernah ngikutin kursus dan lain sebagainya, pasti
ketika nanti menikah aku belum pengen punya momongan ya wis pakai alat kontrasepsi dan lain sebagainya, ada macam-macam IUD, ada kondom dan lain sebagainya lah. Ternyata gereja itu bukan menentang, menolak segala jenis kontrasepsi yang artificial atau bikinan manusia. Oke. Tapi itu kondisinya sudah menikah sah ya? Ya, sudah Oke. biasa. Karena apa? Dianggapnya adalah ketika kamu berhubungan seksual menggunakan alat kontrasepsi, artinya kamu berusaha menggugurkan konsekuensimu keturunan. Nah, tapi apakah ada solusi dari situ? Ada. Solusinya adalah kalender, gitu. Makanya kalau memang belum pengen punya omongan ya berhubungan seksual lah di saat istrimu tidak subur. Tapi kalau istrimu pas lagi subur, ya kamu jangan dulu, nanti aja kalau udah siap. Bahkan sampai dijelasin secara detail cara ngecek istrimu subur atau enggak tuh gimana. Oh ya? Heeh. Jadi kadang kan namanya kalender pasti meleset kan, Ya, kadang meleset. Gampang mas, lihat aja nanti di lendirnya punya istrimu. Kalau dia gitu bening dan delolor istilahnya, bening dan berarti kayak ingus lah, bening itu artinya dia lagi subur. Tapi kalau cairan itu ternyata putih pekat kayak putih telur, itu dia nggak subur. Oh, oke. Gitu. Tapi itu apa? Bukan sebagai langkah juga ya Delia, untuk tidak memiliki momongan gitu loh. Bedanya kan cuma nggak dibantu sama alat. Ya, nah kemudian slide berikutnya muncul. Apabila metode itu gagal, ya harus diterima konsekuensinya karena itu sudah dikasih Tuhan gitu. Nah, kalau balik lagi itu Dikunci. ya balik lagi berarti itu rezeki dari Tuhan. Rezeki dari Tuhan. Gitu. Makanya ya istilahnya ya gereja itu tidak mau memaksa tapi ya nek wis kedaden ya sudah gitu loh. Itu konsekuensinya. Ya kamu juga harus ikhlas gedein anakmu. Gitu. Terus mungkin yang menarik lagi sih soal kita tuh banyak juga dijelasin soal menata keuangan keluarga, terutama konflik-konflik yang mungkin muncul ya. Misal tadi sempat kesinggung di off cam soal kepala keluarga, case kepala keluarga. Jadi memang kepala keluarga secara administratif akan tetap laki-laki, tapi di Katolik itu ternyata ada juga yang namanya ketua keluarga. Kepala keluarga untuk secara administratif istilahnya tertulis di KK ya, tapi ternyata di dalam lingkungan keluarga kecilnya si istri bisa lebih ngedrive nih, bisa lebih memimpin ya, beliaulah yang akan jadi ketua keluarga. Terus. Kemudian yang kedua yang menarik lagi adalah bagaimana kalau kondisinya suami itu kan atau laki-laki itu kan yang nomor satu adalah harga diri. Terus kalau kondisinya ternyata si perempuan itu entah punya jabatan lebih tinggi, entah punya jabatan atau gaji yang lebih tinggi dari suaminya, apa yang akan terjadi? Nah, kebetulan narasumbernya ada psikolog juga. Nah, dan ini juga termasuk bahasan yang menarik. Nah, yang ditekankan adalah semuanya soal komunikasi. Artinya gini, psikolognya itu kan perempuan. Beliau menyampaikan ya kita juga tetap harus sadar diri, meskipun kita perempuan ternyata punya posisi lebih tinggi dari suami kita, punya gaji lebih tinggi dari suami kita, tetap tolong dijaga. Laki-laki itu nomor satu harga diri. Jangan sampai kita menjatuhkan harga dirinya, jangan sampai kita menganggap seorang laki-laki itu tidak berguna. Jangan sampai keluar omongan aku ora ono kowe iki aku iso urip kok. Gitu. Karena itu sudah mencederai laki-laki dan itu akan membuat hubungan rumah tangga itu enggak harmonis. Kayak gitu. Makanya tetap yang salah satu yang ditekankan adalah komunikasi. Nah, kebetulan Paroki Ambarawa itu punya, aku lupa sih namanya apa, cuman kayak sebuah lembaga konseling khusus keluarga. Jadi ketika ada keluarga yang istilahnya kurang harmonis, itu nanti akan dimediasi, bisa dengan bantuan pastor atau bantuan dari suster. Mediasi dari secara agama ya. Secara agama gitu. Balik lagi intinya adalah pengen memperbaiki komunikasi yang rusak selama proses pernikahan.
bagus tuh kalau ada edukasi gitu deh. Mm. Kalau sekarang itu fenomena yang lagi banyak-banyaknya itu kan, pernah dengar nggak kalau masa pandemi kemarin Mm. itu banyak banget kasus perceraian. Mm. Nah itu kan penyebabnya adalah, salah satu penyebabnya faktornya itu dari sisi ekonomi. Ekonomi. Ya. Karena merasa istrinya itu di kala pandemi itu bisa mengayomi keluarga dari sisi ekonomi, misalkan dia jualan, terus jualan online, sementara suaminya itu kan amit-amit kena PHK ya, itu kan juga termasuk musibah. Mm. Wanita itu justru memandang kalau dia bisa hidup sendiri tanpa suami dia. Mm. Nah, kalau menurut saya sih bagus di agama Katolik atau di kursus ya. Jangan agama Katolik deh, di kursus yang kebetulan adanya di agama Katolik itu ada bagusnya dan bagus banget menurutku loh. Karena di Islam selama aku menjalani mulai persiapan nikah sampai sebelum ijab kabul yang saya harus baca syahadat, artinya kita harus bersaksi juga tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Kita bersaksi lagi di depan penghulu ya, Mm. tapi tidak ada pendidikan atau edukasi seperti itu dari. Kalau saya lihat perceraian yang kemarin waktu sama pandemi itu paling banyak itu orang-orang yang memeluk agama Islam. Ya. Kalau menurutmu, pendapat ya, Mm. kamu setuju gak sih pernikahan beda agama, setuju gak? Oke, pernikahan beda agama setuju atau enggak? Kebetulan karena aku juga tumbuh di lingkungan khususnya waktu kuliah ya, karena kalau dari kecil memang lingkungannya Katolik terus Mas. Jadi baru ngerasain lingkungan yang sangat multikultural tuh waktu kuliah. Hmm. Aku salah satu orang yang setuju Hmm. dengan alasan gereja memperbolehkan itu. Hmm. Gitu. Nah, terkait kasus perceraian juga Hmm. kayak tadi, ya memang kita tuh dibekali tidak hanya dari sisi ekonomi tapi juga dari psikologis. Ya. Bahkan kita sampai dijelasin tuh gini, sifat laki-laki itu apa? Satu, tadi harga diri tinggi. Hmm. Kedua, laki-laki itu makhluk sosial, makhluk visual. Hmm. Hmm. Jadi mbak-mbak jangan lupa naik di rumah, ya sesekali dandan, Hmm. jangan pakai daster terus, Ya. gitu. Tapi beliau juga menjelaskan, mas-mas juga punya tanggungan. Hmm. Perempuan itu nggak boleh dicuekin. Hmm. Mereka tuh pengennya di ngertiin. Hmm. Misal lagi bete, kamu pulang kerja capek, kondisinya harus capek, bojomu ngamuk-ngamuk ning omah. Udah, nggak usah. Kamu berpikir secara logika. Hmm. Kita tuh kadang cuman pengen dipeluk, dielus-elus, udah, nanti Hmm. juga pasti selesai. Hmm. Gitu. Karena dari sisi narasumber pun sama. Kita pun kalau dulu ada masalah sama. Dan itu proses, bukan ujuk-ujuk nih kok tiba-tiba suami saya meluk saya itu enggak. Hmm. Tapi itu proses. Hmm. Dulu sampai saya tuh bilang, karena kan balik lagi ya, semua kan balik ke komunikasi ya. Hmm. Terus saya tuh bilang, aku tuh kalau kayak gini cuma butuh mbok elus-elus, mbok peluk, Hmm. wis, Hmm. itu nanti aku tenang sendiri. Oke. Lah itu loh Del. Kalau bedanya ya, orang yang menikah tanpa edukasi, mau pendidikan, mau dia itu basic pendidikannya itu tinggi atau rendah. Kalau ini kan nggak ada di sekolah nih, pendidikan kayak gini nih. Betul. Yang dapat pendidikan kayak gini mungkin orang psikolog ya, Hmm. dapat. Kalau secara akademik nggak ada nih pendidikan kayak gini. Jadi kalau orang yang tidak bisa, orang yang sifat dasar manusia kan ya itu tadi ya, cowok sama cewek bedanya cuma itu. Tapi kalau dari awal nggak ada orang yang ngomong seperti itu. Bahkan yang ngomong seperti itu kan kalau di tempatmu kan berarti yang pembawa materi ya. Hmm. Berarti kan kita manut apa yang dia katakan. Lagi-lagi kalau di tempat saya itu nggak ada deh. Jadi kita cari sendiri. Cari sendiri pun kan kita pasti juga subjektif. Oh ternyata kata si A itu oh nggak bener kok kayak gitu tuh.
Buat apa? Oh, kamu capek ya udah. Kamu sudah melakukan kewajiban sebagai suami, kamu capek karena kerja, ya udah. Jangan memaksakan diri untuk mengerti. Justru istri yang harus mengerti kalau kita itu capek. Padahal kita melakukan itu kan juga tidak butuh effort yang agak yang berat gitu loh. Bedanya yang diedukasi sama enggak itu kalau enggak diedukasi ya wis Iya. akan terjadi konflik. Hmm. Tapi kalau yang sudah diedukasi, kita bisa membaca sinyal dari istri atau dari suami. Oh, kalau istri diam aja berarti dia lagi capek. Aku harus apa nih? Kalau nggak ada bekal kayak sekolah atau kursus itu, ya udah dijamin aja. Tapi kalau tahu dasarnya atau dikasih kursus, oh saya harus seperti ini nih. Kalau menurut saya kalau boleh usul agama Islam itu harus dikasih kursus seperti itu. Oke. Tapi dengan cara Islam juga ya. Gitu. Menarik sih Mas Bis. Jadi kalau yang aku tangkap dari teman-teman Muslim, karena kan juga teman-teman banyak yang Nah, Muslim. Eh, Memang semua itu kan rootnya adalah di pendidikan, mm-mm, baik secara agama maupun secara formal. mm-mm, Kenapa sering terjadi hal seperti itu? Kalau aku sih memandangnya karena ya aku sih tidak mau menyalahkan siapa yang menyampaikan. Cuman sering banget aku dengar soal hukum patriarki di Muslim, oh, di mana yo wanita itu second tier manusia betul, gitu. betul. Mungkin itu juga yang terpatri di lingkungan kita, khususnya di Indonesia. Hmm, Kayak gitu. Artinya hal-hal kayak gitu mungkin banget terjadi. Mungkin seandainya di Muslim belum bisa akomodir pendidikan seperti itu, mungkin ya jadi catatan juga buat bapak ibu yang istilahnya nanti anaknya mau menikah dalam hmm, waktu dekat, perlu sebenarnya kita jaga komunikasi apa sih yang harus dilakukan. hmm, Karena itu tadi mungkin kalau dari cerita jenengan ternyata di KUA juga tidak ada pendidikan yang istilahnya formal. formal ya Oh, gitu. Ya mungkin positif juga sih kalau betul. kalau memang bisa terdengar sampai apalagi bisa jadi sebuah kebijakan kan seru banget gitu. Jadi lebih lebih banyak teman-teman yang Muslim tuh melek, oh ternyata kita tuh juga harus menyesuaikan loh, nggak Hmm, nggak melulu apa ya berpatokan dengan istilahnya apa yang tertulis di kitab. hmm, Tentu harus, tapi kan kita harus bisa memaknai tuh hmm, ayat itu tuh maksudnya apa sih. hmm, hmm, Oh mungkin katakanlah istri harus wajib hukumnya nurut sama suami. hmm, hmm. Mungkin saat menulis itu penulisnya akan berpikir supaya apa tidak terjadi perpecahan karena suami egoisnya tinggi, laki-laki egonya tinggi, harga dirinya tinggi. Berarti kan tergantung siapa nulis, berarti kan subjektif ya. Subjektif. Ya, ya. Eh, ada ada istilah gini Del, atau saya tuh pernah dengar. Eh, Apa yang kamu lakukan terhadap istri kamu itu adalah didikan dari orang tua. Hmm. Ya. Tapi yang saya rasakan setelah saya nikah, ketika sudah selesai ijab kabul dan sudah berumah tangga sendiri, kita sebagai suami istri itu tidak akan 100% mendengarkan orang tua. Yang pertama karena kita sudah merasa, oh ini sudah keluarga saya sendiri kok. Kalau yang laki-laki dia merasa raja di situ, saya punya kebijakan di sini kok. Terus tanpa ini asumsinya tanpa edukasi yang seperti kamu lakukan ya Del ya, kayak kursus gitu ya, nggak ada. Semakin menjadi egoisnya Del. Dan ditambah, ini kalau di Katolik ada apa enggak, saya nggak tahu ya. Istri itu akan berdosa kalau menolak ajakan suami untuk berhubungan. Meskipun kondisinya istri itu entah lelah, entah sakit, atau entah lagi sedang menstruasi. Kalau memang menstruasi memang kita dosa ya. Tapi kan balik lagi nih, suaminya brengsek apa enggak nih? Sudah tahu menstruasi tetap disikat aja. Kalau di Katolik gimana? Istri punya kewajiban dan berdosa nggak kalau menolak? Oke, jadi konteksnya adalah
kalau di gereja Katolik memang secara spesifik tidak ada yang menyebutkan seperti itu. Oh. Tapi pada dasarnya tadi balik lagi, ini tuh tentang melayani, baik suami ke istri maupun istri Sebaliknya. ke suami, sebaliknya. Nah, seandainya terjadi hal seperti itu atau istri lagi capek banget, nggak mau diajak berhubungan dan segala macam, ya wajib juga hukumnya bagi kami para kaum laki-laki itu memahami, karena ini bagian dari oh iya istriku tuh capek, mungkin lain hari atau mungkin kan nggak melulu harus di rumah ya, Ya. ajak aja yang ayo kita jalan-jalan gitu ya, meskipun keluar modal dikit lah ya, tapi kan seenggaknya istri jadi rileks, menikmati, toh nanti juga kalau memang istri sudah rileks, sudah oke, moodnya sudah baik, dia pasti mau aja kan, karena kan bagian dari saling melayani itu tadi. Itu sih makanya kalau di Katolik memang ditekankan untuk memahami satu sama lain, jadi nggak melulu laki-laki yang harus dipahami gitu. Itu sih. Soalnya itu ada temanku ya adalah temanku. Dia kayak Katolik atau Kristen kalau nggak salah. Istrinya itu selalu menggunakan alasan untuk menolak ajakan suaminya berhubungan itu dengan kata capek karena dia pulang kerja. Suaminya sampai bilang gini, mendingan aku nikah dengan orang Islam kok, karena di agama Islam itu tidak memperbolehkan istri itu menolak ajakan suami. Kalau menurutmu gimana, Del? Oke. Terkait itu sebenarnya jatuhnya lebih ke sifat manusiawi ya, karena kondisinya yo sing lanang selak butuh istilahnya. Aku tuh juga butuh, tapi yang perempuan menolak. Kalau aku menyarankan mending secara medikal itu memang ke psikolog satu, atau kalau tidak bisa secara medikal harus digali alasannya kenapa. Oh ya. Kenapa sih itu kan, atau mungkin gini, aku kadung emosi dan segala macam, itu kita mereda dulu. Sendiri-sendiri diam dulu enggak apa-apa, sambil meredakan emosi dua-duanya baru. Nah, mungkin nyambung ya dari kursus ya. Di kursus itu ada beberapa jenis komunikasi. Ada komunikasi logis sama komunikasi dialog. Nah, itu beda. Komunikasi logis kita lebih banyak berbicara soal pikiran. Tuh, misal mau menentukan rumah kita mau dibikin gimana ya, atau gimana, itu kan lebih banyak kepikiran. Komunikasi dialog itu lebih hati ke hati. Nah, yang digunakan di situ adalah komunikasi dialog. Caranya macam-macam, bisa kalau misalkan ya wis yuk keluar cari bakso, di perjalanan ngobrol, kamu kenapa toh, sebenarnya ada kendala apa, kok ya aku tuh sebagai laki-laki juga punya kebutuhan, kok kamu selama ini tidak mau. Itu kan kalau aku melihatnya sih lebih ke gimana treatment atau gimana kita membangun komunikasi dengan pasangan kayak gitu. Atau malah ada background lain, mungkin karena hubungan itu dipaksakan atau gimana, yang balik ke bahasan awal tadi kita, aku sebenarnya terpaksa, tapi ini apa istilahnya, ini wujud baktiku ke orang tua, ya itu bisa jadi alasan juga gitu loh. Aku pengen berbakti sama orang tuaku, ya wes lah, aku mau nggak mau aku dijodohin sama orang ini, aku terpaksa harus berbohong kayak gitu. Itu juga bisa jadi alasan. Cuman kan balik lagi, dalam membina hubungan kan nggak mungkin sebuah pernikahan itu usianya cuma setahun, 2 tahun, 3 tahun kan, kalau dalam Kristen atau Katolik. Nah, dalam proses menjalin hubungan itu tuh tinggal gimana pas kedua pasangan ini mau berkomunikasi dengan dialog atau enggak. Kalau aku melihatnya seperti itu, karena kebangetan sih kalau itu terjadi berlarut-larut. Pasti ada kasus seperti itu. Cuman tetap mungkin harus butuh pihak ketiga sih untuk menyadarkan itu. Karena mau sampai kapan? Aku juga kan teringat ceritanya Mas Bisma di off cam tempo hari lah, soal dulu orang tuanya nggak akur, tapi setelah si suami jatuh sakit dan nggak bisa ngapa-ngapain, akhirnya istrinya secara sadar
ngurusi suaminya, padahal mereka dua-duanya sudah lanjut usia, dan ternyata di situ jadi harmonis hubungannya. Tapi apa ya, harus menunggu selama itu? Itu ada lemahnya karena di awal nggak ada edukasi deh. Ya, Setuju nggak? betul. Karena kalau di awal sudah dibekali dengan edukasi, bukan hanya melulu menunggangi ini ya, menunggangi hukum-hukum agama, eh, pendidikan formal itu kan berarti kita pakai logika ya. Itu penting sih biar nggak terjadi seperti itu. Karena kalau nggak dibekali dengan edukasi, itu akan semakin memupuk rasa egois masing-masing orang di antara pasangan gitu loh. Nah, tadi itu menarik tuh, Del, masalah harus berbakti kepada orang tua ya. Ada case temen Del, dia itu sudah punya calon beragama Muslim, dia sendiri beragama Katolik. Si agama Muslim ini calonnya sudah benar-benar menerima, sudah berdiskusi dengan keluarga besarnya, itu memiliki calon pasangan, calon istri itu yang berbeda keyakinan. Keluarga si laki-laki itu sudah oke, kalau oke lah daripada kalian dipaksakan memeluk suatu agama yang ya kan, kalau Islam semua ke Islam atau Katolik semuanya ke Katolik, justru ada yang setengah hati di situ, artinya salah satu nanti kan justru setengah hati untuk memeluk agama ya, artinya tidak beragama nih. Betul. Wes nggak sholat, wes nggak ke gereja dan lain-lain gitu. Iya. Nah, si laki-laki ini nyampein ke calonnya kalau memang sudah setuju nih keluarga besarnya. Cuman dari sisi wanitanya, si laki-laki ini sudah cari tahu hukum pernikahan beda agama di agamanya Islam, sampai email ke ustadz atau guru besar, terus sudah cari tahu juga dari sisi gereja itu diperbolehkan atau tidak pernikahan beda agama, itu sudah komplit Ya. laki-lakinya. Tapi si wanitanya sebenarnya juga bersedia jika memang di keluargaku itu mewajibkan dia untuk memeluk agama Islam secara pribadinya dia ya. Cuman dia kepatok di orang tuanya, Del. Orang tuanya tidak menghendaki kalau ada perbedaan agama di keluarganya. Terlebih dia juga beda ras juga ya. Terus akhirnya pasal itu bubar, bubar karena ada perbedaan gitu ya. Si wanitanya ini kepentok sama restunya si ibunya, mamanya. Akhirnya dia menikah dengan pilihan si ibunya yang menurut dia itu seiman. Pertimbangan seiman itu dia tidak banyak menimbulkan masalah. Padahal kalau si laki-laki ini, si teman saya yang laki-laki ini, padahal dia itu punya pandangan kalau pernikahannya sama agama pun itu akan muncul masalah, akan muncul konflik juga. Kalau itu yang dijadikan dasar, si mamanya yang wanita ini nggak masuk akal. Akhirnya dibubar. Si ceweknya memilih ke pilihan si mamanya. Si temannya ini dengar dari sahabatnya si cewek ini, kalau dia itu dijodohkan dan hanya tidak memiliki rasa cinta karena dia kenalnya itu juga ya hanya kenalnya memang lama ya, tapi dia tidak kenal secara dekat gitu loh, pacaran pun dia tidak pernah. Artinya dia kan hanya untuk rasa berbakti kepada orang tua. Setelah itu dia menikah dia masih tuh kontek-kontekan sama si laki-lakinya ini. Dia merasa tidak bahagia karena dia memang dari awal nggak sevisi juga sama pilihan mamanya itu. Dia pernah ngobrol sama pemeluk agama, pemuka agamanya ini. Kalau dia itu merasa dipaksa oleh orang tua. Nah, kalau dari sisi gereja atau kamu sebagai pemuka agama Katolik, pernikahan itu tuh bagaimana dia? Pernikahan itu dipaksakan, tapi mengorbankan si
dia sendiri itu tidak merasakan bahagia. Berarti kan tidak sesuai dengan jalannya atau hukum dari agama Katolik bahwa harus ada cinta kasih. Sementara ini menikah kan hanya untuk memenuhi keinginan ibunya. Artinya dia tidak bahagia. Menurutmu gimana? Oke. Tadi sempat disebutkan kalau si perempuannya kan pernah sampai sharing dengan pemuka agama. Oh, Kalau dalam hal ini mungkin pastor ya, kalau Katolik ya. ya Nah, mungkin ya. aku sih nggak tahu ya seperti apa respon pastornya sampai pernikahan itu terjadi. Karena pada dasarnya itu tadi, bahkan kami waktu di kursus pun disampaikan, kalau di sini masih ada yang merasa terpaksa untuk menikah, silakan pulang. Karena pada dasarnya semua yang dipaksakan itu tidak baik. Tapi kalau dia pulang, pernikahan kan nggak akan terjadi ya. Iya, betul. Kursus itu kan salah satu syarat untuk naik ke jenjang pernikahan. Betul. Nah, itu gimana? Nah, oke. Artinya gini, dia tidak akan bisa menikah kan. Gitu. Nah, cuman kembali lagi, case itu sudah sangat umum di Indonesia. Tentunya di Indonesia itu sudah sangat umum banget. Beda agama, satu sudah oke, mantep, bahkan sampai riset dan segala macam, akhirnya mentok, apalagi tadi sempat tersebut beda ras juga ya. Itu masih jadi salah satu barrier sih, karena orang tua sekarang, mungkin yang orang tua saya ke atas ya, atau orang tua Mas Wisma ke atas kan masih kolot, masih ada memori-memori lama yang mungkin membuat sebuah pemikiran itu jadi tertutup kan gitu. Nah, secara gereja, aku nggak bisa bilang secara gereja, secara peraturan, kalau aku melihat Katolik, tidak pernah tertulis di 10 perintah Allah bahwa kamu harus menikahi orang yang kamu sukai atau kamu cintai. Tapi yang tertulis di 10 perintah Allah adalah hormatilah ibu dan bapakmu. Oke. Seperti itu. Nah, mungkin itu juga yang jadi alasan gitu. Karena aku berbakti dengan orang tua, akhirnya aku harus berbohong kalau aku sudah siap, aku sudah mantap. Padahal dalam prosesnya aku tidak merasakan apapun dalam hubungan ini gitu. Nah, kalau memang mau dicari solusinya, ya dia harus terbuka dengan orang-orang yang istilahnya dia percayalah, yang nggak judge lah gitu. Karena kebanyakan bahkan sekelas bestie yang deket banget pun, ketika kita curhat satu masalah dan itu ternyata buntu, ya wes maybe mana terima wae gitu. Kadang terima aja gitu. Itu konsekuensinya. Tapi kalau ternyata yang diajak bicara itu bisa kasih solusi, ya balik lagi itu, kalau aku akan bilang ke komunikasi, apakah dia masih seenggaknya ada sedikit rasa karena ini bentuk tanggung jawabku ke orang tua, ya udahlah aku coba perbaiki hubungan ini. Atau ya sudah, hidup seperti itu ya sudah dijalani aja sampai nanti yang tadi kita cerita ya soal pasangan ternyata baru harmonis di usia lanjutnya mereka. Karena hidup berdua terus ya. Karena hidup mau berdua nggak mau. terus, apalagi nanti kalau punya anak, terus anaknya udah gede kan pasti udah keluar dari dari rumah ya, maksudnya jadi hidup berdua. Atau kalau misalkan belum punya anak, bisa jadi anak itu yang jadi merekatkan hubungan kedua orang tua. Setuju. Tapi kalau saya dengar cerita dari temanku itu, sampai sekarang si wanita ini kondisinya sudah menikah, si yang wanita ini bahkan sempat curhat itu kalau dia itu terbersit untuk melakukan hubungan dengan suaminya yang sekarang itu, bahkan dia tidak mau. Artinya kan kalau saya nih hidup secara sosial, lah buat apa menikah? Kalau ujung-ujungnya itu dia yang harus berkorban sampai seumur hidup mungkin, atau sampai Tuhan itu kayak contoh tadi ya, mengharmoniskan pasangan itu gitu. Kalau dari sisi orang tuanya, menurutmu gimana? Dari sisi orang tuanya ya,
Aku nggak tahu sih si entah perempuan atau laki-lakinya sharing ke orang tuanya soal ini atau enggak. Oh iya. Karena kebanyakan orang kalau sudah menikah mereka nggak mau nge-share masalah Mm-mm. apapun di depan Mm-mm. orang tuanya padahal Mm-mm. mereka punya masalah. Pak di rumah tangga ya. Sebenarnya sih memang yang terdekat itu ya orang tua. Oh, Jadi nggak ada dosanya sih maksudnya ngobrol sama orang tua. oh, Maaf Pak, aku punya masalah ini. hmm, Sebenarnya aku nggak gini gini gini. Cuman kan balik lagi bagaimana sudut pandang orang tuanya. oh, Yang masih aku pribadi menyayangkan adalah orang tua sekarang masih belum bisa se-open itu ya, gitu. ya, Mungkin kalau nanti eranya kita punya anak, mungkin kita sudah mungkin punya baru ya. sudut pandang yang lain ya. Ya, ya, Gitu. Apalagi em, tahun-tahun sebelum 2000 kan cukup berat juga kan buat Mm-mm. orang-orang orang tua mau itu rasnya apapun atau agamanya apapun. Ya, Kita sempat kena krismon, kena segala macam. ya, Jadi ngebikin mereka mau nggak mau harus kolot mm-mm. gitu. Itu sih paling sudut pandang orang tuanya. Cuman balik lagi ketika minimal ada sih minimal minimal ya minimal banget ada keinginan untuk memperbaiki hubungan pasti ada jalannya. Ya, Tapi kalau memang dari kedua belah pihak sudah tidak mau memperbaiki hubungan ya oh, sudah gitu. Jalani aja apa yang ada karena sudah dipersatukan sama Tuhan. itu yang paling berat ya. Nah, karena sudah dipersatukan sama Tuhan. Atau ya ikut konseling bersama. Tapi yo Mm. aku sih tidak berpikir apakah itu akan powerful atau enggak gitu. Mm. Karena semua itu mulai dari diri sendiri dulu. Mm. Kalau Mm. ya udahlah karena aku nggak mau kayak gini terus aku mau berubah itu pasti nanti akan ada jalan. Iya sih, tergantung kita sendiri ya. Kan Keinginannya. nggak mungkin kan balik lagi ya ke hukum gereja yang bisa memisahkan sebuah hubungan pernikahan Katolik kan maut. Ada, Nggak mungkin dong nunggu salah satu mati dulu iya, gitu ya kan. atau justru dibunuh ya. Atau ekstrim banget sampai dibunuh kan. Nah kan nggak mungkin. Makanya itu sih minimal dari diri sendiri coba untuk move on gitu. Oh, Karena ya cuman itu caranya. ya, Dan jangan lupa untuk bawa doa ya. gitu. Paling ya di Katolik kan sebenarnya ada namanya devosi ya Mas. Devosi itu cara kita untuk berdoa atau kalau misalkan punya keinginan sesuatu, devosi itu jadi salah satu jalan. Oh, tahajud. Nah, tahajud, Oke. devosi. Nah, coba aja dibawa devosi. Kalau dari sepengalamanku, Tiga Salah Maria itu udah paling, ya nggak paling sih, ampuh sih maksudnya. Gitu. Coba aja dibawa doa. Nanti kan pasti kebuka. Hmm. Minimal kalau Tuhan tidak berkarya lewat orang lain, Tuhan akan berkarya lewat diri sendiri. Hmm, hmm. Kalau aku sih lihatnya dari apa? Dari kehidupan sosial ya. Kalau dia memang satu di agama Katolik memang tidak diperbolehkan perceraian kecuali salah satu dari mereka meninggal Mm-mm. atau salah satu mereka dibunuh. Yang kedua, sudah terlanjur untuk hidup bareng-bareng nih. Yang ketiga, semua orang, semua saudara sudah tahu kalau kamu suaminya siapa, kamu istrinya siapa. Betul. Berarti kan tahu Ya. pernikahan itu. Mm-mm. Kalau saya melihat dari sosialnya, kehidupan sosial, ya sudah eh, berkorban demi permintaan orang tua, ya paling tidak kita harus happy dong. Hmm. Ya, ya itu tadi yang yang kamu ngomongin Del, mau nggak mau harus berdamai dengan kondisi. Iya. Ya, meh gak terima pun karena dijodohkan, ya mau nggak mau ya harus happy, mengesampingkan mengesampingkan pendapatnya dia bahwa dijodohin dengan orang yang tidak dia kenal atau yang tidak dia sayangi dari awal. Kalau mau seperti itu terus sampai seumur hidup ya bakal menderita sendiri. Iya. Kalau aku sih ya lihat sisi sosialnya gitu ya. Daripada resikonya terlalu banyak, Iya. udah berkorban, nggak bahagia, mana. Terakhir, Del, Oke. udah jam 10. Kamu nanti boleh nanya ke aku juga. Kamu kan mau nikah. Kalau kamu nanti dikasih keturunan, dikasih anak,
kamu akan membebaskan anakmu untuk memeluk agama selain agamamu nggak? Ini sih kalau calonku lihat paling ya huru hara. Cuman gini Mas, kalau ini pandangan pribadi, kalau yang ditanyakan pandangan pribadi, aku akan melakukan sesuai apa yang sudah aku terima di kursus. Artinya kami berdua akan mendidik sebagaimana cara Katolik. Terlepas nanti apakah dia ketika dewasa, kok aku menemukan jalan lebih ayam di Muslim atau aku lebih ayam di Hindu, ya sudah. Kalau aku pribadi, aku support. Maksudnya gini, aku nggak mau kamu itu hidup beragama, tapi kamu kehilangan jalan menuju Tuhan. Karena pada dasarnya Gereja Katolik mengakui semua agama punya jalan keselamatan. Ya, Yang membedakan cuma kalau di Katolik itu di garansi. ya. Kalau aku sih masih support, cuman biasanya nyonya sih yang perlu waktu sih. Oh, nyonya termasuk orang yang lolos berarti ya. Ya, karena ya tumbuh di lingkungan Katolik juga, kebetulan memang keluarganya taat, itu jadi ya bukan berarti keluarga aku nggak taat ya, cuman mungkin itu sih nggak semua orang punya privilege untuk bisa gabung ke komunitas yang lebih multikultural, jadi dia bisa tahu sudut pandang macam-macam. Yang heterogen gitu ya. Lebih heterogen. Karena seru sih, maksudnya kita bisa bersatu dalam perbedaan itu seru sih, kan selaras kan di cara Bhinneka Tunggal Ika juga. Seru. Kamu pernah berpikir nggak Del, kalau kamu lahir di orang tua yang memeluk agama Islam, ini saya katakan Katolik nih, karena orang tuamu Katolik, keluargamu Katolik. Kalau dulu kamu itu lahir di lingkungan atau di keluarga yang memeluk agama Islam atau Kristen di luar Katolik kok, apakah kamu juga memiliki kepercayaan seperti kamu percaya sekarang dengan Katolik? Oke, menarik. Jadi kalau case-nya aku tidak lahir di keluarga Katolik, jadi aku akan lihat dulu apakah aku tumbuh di keluarga katakan let's say Muslim. Apakah di keluarga Muslim yang memang benar-benar satu harmonis, kedua mengajarkan Muslim sebagaimana mestinya. Kemudian kalau aku akan melihat, kalau itu lebih ke merasakan sih Mas, apakah aku nyaman dengan agama ini. Karena mungkin sedikit ya, nambahin sedikit, ada alasan kenapa aku tidak melanjutkan keputusan untuk pengen jadi Romo. Waktu itu benar-benar ngomong ke panggilan, aku ngerasa panggilan. Waktu itu kuliah, kebetulan free, nggak punya pacar dan segala macam, dapat pendidikan agama Katolik, dilalah yang mengajarkan itu kan gurunya juga mantan mau jadi Romo. Itu aku sempat terpanggil, tapi di dalam benakku itu sampai tak tanyain juga, Pak, setahu saya sebelum ikut ke seminari untuk menjadi seorang Romo atau pastor, itu kan kita selalu dikasih belangko isinya pertanyaan. Apakah Anda pernah ini, apakah Anda pernah ini, dan segala macamnya. Dalam belangko itu, apakah kita harus mengisi secara jujur, atau kita memilih yang bagus-bagus saja? Itu pertanyaan yang tak lemparkan. Nah, beliau menyampaikan begini, baiknya memang diisi yang bagus-bagus saja, karena itu akan jadi penilaian, dalam tanda kutip ya, penilaian apakah kamu layak untuk masuk ke seminari atau enggak. Itu udah kontradiktif. Gitu buatku, itu udah kontradiktif. Maksudnya gini, sekarang banyak kok orang yang tadinya brengsek, orang yang tadinya di jalanan, dia bisa jadi ustadz. Justru dia bisa punya cara pandang yang lebih luas. Dia bisa ngeblend nih sama komunitas-komunitas yang lebih muda, yang cenderung udah tersesat. Kenapa di gereja kita tidak bisa seperti itu? Ya mungkin balik lagi ya, peraturan di dalam gereja yang sekompleks itu sih gitu. Makanya ketika aku dibesarkan di agama yang selain Katolik, apakah aku akan sesayang itu dengan agamaku? Balik lagi, tinggal gimana caranya orang tuaku membesarkan aku. Karena aku bersyukurnya selama aku memeluk agama Katolik,
Itu mungkin karena ini privilege, aku bilangnya ini privilege minoritas ya. Komunitas kita jadi lebih solid. Itu satu. Kemudian yang kedua, nggak ada hal-hal yang neko-neko. Karena pertanyaan itu akan terbalik. Pertanyaan itu akan valid ketika kamu bertanya dengan teman-teman komunitas Muslim yang ada di Amerika, Ya, yang ada di Euro, ya, gitu. ya. Mereka akan bilang, aku akan benar-benar mempertahankan Muslim Oh. karena kami secara komunitas, secara sosial kami solid. Agama yang diajarkan pun baik. Dan aku sering banget kok lihat komunitas-komunitas Katolik di sana yang memang mayoritas di sana. Banyak kok yang memaksa seseorang untuk gabung Katolik. Jadi case-nya sama, kita cuma beda budaya aja. Kalau di sini kadang yo sok dibercandain, gini join aja ke Muslim, nanti kamu gini. Di sana pun sama. Kenapa kamu nggak join ke Katolik? Apa kamu nggak mau diselamatkan? Kamu tuh bisa masuk surga kalau masuk Katolik. Bahkan ada yang teriak-teriak membacakan firman di pinggir jalan yang menurut Tuhan Yesus itu munafik. Itu terjadi di sana. Makanya tinggal cara balik lagi tergantung gimana keluargaku dan gimana lingkungan dan komunitasku. Kalau misalkan lingkungan dan komunitasku baik, yang diajarkan pun juga sejalan dengan baik, maksudnya nggak sing saklek banget harus ngikutin kayak tadi ya patriarki dan segala macam. Aku pun kalau jadi muslim aku nggak akan patriarki gitu. Karena aku dibesarkan dari keluarga Jawa itu sangat respect banget, menghargai, respectful baik ke laki-laki maupun ke perempuan. Makanya kalau aku di agama muslim pun ya aku akan mempertahankan itu dengan catatan itu tadi, secara lingkungan mendukung dengan baik, pendidikannya juga bagus, yang diajarkan juga yang baik-baik. Oke. Terus menarik, obrolannya cukup panjang. Nanti kita next bakal ngobrol masalah masih nyambung ya sama ini ya. Karena aku punya pandangan agama yang kita peluk sekarang ini adalah agama agama warisan atau agama yang sudah diajarkan kayak saya dari kecil lihat orang tua saya sholat, puasa, bapak saya berangkat Jumatan, atau saya diajak, kamu juga diajak ke gereja mengikuti ibadah dan lain-lain. Saya kalau saya sendiri ya, saya tidak akan mencari atau melakukan riset dari 5 agama yang dipeluk, agama yang ada yang diakui di Indonesia. Saya nggak akan, saya belum pernah sih melakukan riset Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha itu seperti apa yang menurut saya itu masuk akal dan cocok untuk saya. Karena saya dari kecil lihat orang tua saya itu sholat, puasa, zakat, dan umroh. Ya that's it gitu loh, bahwa agama Islam tuh ya seperti ini. Dan sampai sekarang ya mungkin kalau mungkin anak-anak nanti ya itu bakal terjadi mungkin karena dengan sosmed yang sudah dibuka seperti sekarang ini, dia pasti akan melakukan riset agama yang menurut dia baik atau menurut dia yang bisa dia percaya selain yang dibawa oleh orang tuanya itu apa. Dan anak-anak gadget kan sekarang lebih berani nih ngomong sama orang tuanya pun sekarang lebih berani kan. Menurutku bakal terjadi sih nanti di masa-masa abad ke-24 misalkan. Oke, ya menarik sih, tapi kita bahas di lain kesempatan. Mungkin itu sih, mungkin dari nanti yang sempat nonton video ini harapannya bisa kasih sudut pandang lain terkait pernikahan beda agama, terkait bagaimana kami di Katolik itu budayanya seperti apa. Terus pertanyaan-pertanyaan mungkin yang sudah terwakilkan dari Mas Bisma selaku komunitas muslim ke kami, harapannya bisa tersampaikan dengan baik. Terus ya kami sih berharap suatu saat nanti mungkin ada tokoh-tokoh yang bisa kita hadirkan di sini, mungkin dari Ustadz atau dari pastor, memang benar-benar kita bisa dapat jawaban yang valid gitu. Mungkin sekian dulu obrolan malam hari ini, sampai ketemu di obrolan berikutnya. Dadah.